Cendekia muda. Waalaikumsalam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya sebelum nanti hari ini ada acara yang sangat spesial. Nanti hari ini Bapak pun akan ditemani oleh seorang tamu yang sangat spesial. Kita akan lihat dulu ya. Kita lihat satu Muharram. Belum ya, tamunya belum muncul. Jadi satu Muharram anak-anak sekarang ya, hari bertepatan dengan 10 Agustus 2021. Umat Islam punya tanggal ini, tanggal 1 Muharram dulu diambil karena peristiwa hijrah ya. Jadi peristiwa hijrah yang terjadi zaman Rasul itu berefek sangat besar terhadap dunia Islam, sehingga akhirnya dari peristiwa hijrah dijadikanlah tahun pertama hijrah. Dan sampai saat ini ya kita sudah 1443 hijrah dari tahun mulai pertama ya, dari tahun Rasulullah SAW menetapkan tahun hijriah ya. Baik, sekarang ya kita akan siap-siap. Bapak juga akan berkunjung ke Khaybar. Apa itu Khaybar ya? Bagaimana apa peristiwa yang terjadi di Khaybar? Bapak akan ditemani oleh tamu yang sangat spesial ya. Siapakah dia? Nah, kita akan lihat beberapa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Siap, Pak. Saya kira tidak terlihat. Ada yang tahu siapakah yang berpakaian seperti seorang ulama ini? Insyaallah nanti akan dibawa ke Khaybar. Kayaknya Pak Irfan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan dulu Syekh, dari mana, siapa namanya, dan mau apa kesini Syekh? Oh iya, Insyaallah kali ini saya akan belajar, saya akan bercerita tentang kejadian besar di tahun 7 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram, di mana ada peperangan yang sangat luar biasa yang bisa membuat Islam ini berjaya oleh seorang pemuda yang gagah berani. Masya Allah ya. Jadi ternyata seorang pemuda yang berhasil memberikan semangat dalam perang Khaybar, dan semangatnya akan terus muncul sampai kali ini, semangat hari ini Rasul dan terus seterusnya. berkembang. Betul. Makanya tema kita dari Khaybar, semangat Panji Rasul akan terus berkembang. Allahu Akbar. Iya, mohon maaf saya tetap pakai masker ya, karena agar tetap menjaga protokol kesehatan, Maskernya dan juga ini tetap ya. baik-baik saja. Jadi kalau mau jenggot nggak apa-apa, saya nggak pakai masker. Jadi kita jauh-jauhan. Tetap Ini jaga lebih jarak, dari 4 meter ya, lebih dari 4 Jaga meter. jarak. Pipinya gede, pipinya gede. Ya. Jaraknya lumayan. Betul. Baik Syekh, kita akan berkunjung ke sebuah kota Khaybar. Sebelumnya kita belum dulu ke sana. Kita ingin kenalan dulu. Kenapa Khaybar ini menjadi peristiwa yang sangat besar? Sudah siap semuanya ya? Harapannya kalian bisa melihat. Jadi kekuatan dari Khaybar. Khaybar ini terdiri, penduduknya itu kebanyakan adalah Yahudi. Dan ciri dari Yahudi adalah mereka memiliki benteng. Bapak akan turunkan bentengnya seperti ini. Ada 3 buah benteng yang sangat kuat di sana, di mana pasukan Islam bisa merebut benteng tersebut. Pertama adalah bentengnya bernama Benteng Naim. Yang kedua adalah Benteng Jubair. Dan yang ketiga adalah Benteng Qasim. Benteng. Ya, Ada tiga benteng. Betul. Yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Belum lagi ada seorang tentara yang sangat kuat. Tentara itu bernama Marham. Mereka memiliki tenaga yang sangat besar, senjata yang sangat kuat. Namun nanti kita akan dapat cerita bahwa Marham ini dapat dikalahkan oleh Ustaz Jumadi oleh seorang sahabat yang sangat kuat. Akan melawan. Belum lagi pasukan Muslim yang nanti datang ke Khaybar. Yang datang ke Khaybar, mereka akan disambut oleh 14.000 pasukan yang sangat kuat, di mana pasukan Muslim pada saat itu yang melawannya hanya 1.600.
1.600 melawan 14.000. Masya Allah. Semangat yang luar biasa. Belum lagi 14.000 itu punya kekuatan seperti ini. Mereka dengan gagah berani, kuat sekali. Mereka datang dengan senjata yang kuat mempertahankan benteng-benteng ini. Namun dengan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya, akan hilang semuanya. Kalau begitu, mari. Sudah siap Pak Jumari? Siap. Siap rekan semuanya? Sebentar. Kita akan melihat bagaimana Khaybar itu. Ya. Oke, sekarang kita akan lihatkan di screen ini bagaimana Khaybar tersebut. Jadi begini. Jarak dari Madinah ke Khaybar, Ustaz, itu kurang lebih 150 km. 150 km Bandung ke Jakarta, terus lagi ke Ancol. Bandung Ancol ya. Ya, karena kalau Jakarta itu sekitar 125 ya. Ini 150. Jalan kaki ya. Jalan kaki karena pasukan Rasulullah itu hanya jumlahnya 1.600 dan membawa pasukan kuda dan untanya hanya 200. Berarti sisanya 1.400. Sisanya jalan kaki. Jalan kaki. Gantian sebetulnya, gantian naik kudanya. Belum lagi untanya itu di tengah perjalanan ada yang dipotong untuk makan. Begitu. Nah, Khaybar ini daerah yang sangat sekali subur. Pertanian di sana sangat maju. Di mana pertanian ini kebanyakannya ditanam oleh orang-orang Yahudi di sana. Nah, jadi gambaran Khaybar seperti ini ya. Jadi dulu Yahudi pintar bertani juga ya? Pintar. Mereka yang paling pintar itu pintar berdagang. Nah, ini di luar kota Khaybar ya, Ustaz. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana di dalam kota Khaybar. Di dalam kota Khaybar, di video selanjutnya, kita bisa melihat bahwa ada sebuah pasar. Pasar ini sangat besar. Namanya adalah Pasar An-Nador. Di pasar ini, yang memiliki sebetulnya bukan orang Yahudi, Ustaz. Yang memilikinya anak-anak adalah di sini adalah salah satu orang Arab, suku dari Arab bernama suku Ghatafan. Jadi Yahudi ini dia hanya numpang saja. Tapi apa yang terjadi? Pasar ini dikuasai oleh Yahudi karena Yahudi ini pintar membuat senjata. Kita bisa melihat di sini mereka membuat senjata, kemudian senjatanya dijual di pasar. Belum lagi tanaman-tanaman dijual di pasar. Kemudian lagi tadi kita melihat ada kain-kain sutra dijual di pasar. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan suku-suku Arab yang ada di Khaybar ini sangat tergantung dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Tapi celakanya Yahudi ini memiliki dendam terhadap Rasulullah. Di video ketiga kita bisa melihat Yahudi dendam terhadap Rasulullah terhadap Islam. Sehingga mereka membentuk benteng yang sangat kuat dan dijaga. Benteng ini berada di luar suku Ghatafan. Benteng ini ada 3 benteng ya. Pertama benteng Naim, kedua benteng Jubair, dan ketiga benteng Khamus. Kita ulangi lagi, takutnya nanti ada kuis. Benteng Naim, benteng Jubair, dan benteng Khamus. Benteng ini sangat kuat sekali dijaga. Untuk apa? Mereka takut karena ada beberapa kejadian. Mereka dulu pernah menyerang kaum muslim, tapi mereka gagal. Nah, menyerangnya gimana? Ini latar belakang terjadinya perang Khaybar ya. Di video selanjutnya kita bisa latar belakang terjadinya perang Khaybar. Ya, sekarang kita ngelihat. Yes. Benteng yang terakhir apa tadi? Dia kedengaran. Khamus ya. Nulisnya Khamus. Q-A-Mus. Ya, nah 3 benteng. Nanti kita lihat. Benteng ketiga ini, benteng Khamus ini benteng yang paling kuat, benteng yang paling besar di antara 3 benteng yang lain. Ya. Nah, sekarang akan latar belakang terjadinya perang Khaybar. Jadi intinya adalah balas dendam. Sebelumnya orang-orang Ghatafan yang tadi yang punya daerah Khaybar itu tidak ada masalah dengan Rasulullah, dengan orang muslim yang ada di Madinah. Namun semenjak ada satu kejadian, ada bangsa Yahudi bernamanya, sukunya Nadir namanya. Bani Nadir ini ketika di Madinah berusaha untuk membunuh Rasulullah.
Padahal sudah ada peraturan ketika Rasul di Madinah bahwa perjanjian ya tidak boleh saling menyerang antar agama. Jadi ketika Islam datang, hidupnya itu rukun, tapi tiba-tiba Bani Nadir ini mencoba membunuh Rasulullah dengan melemparkan batu di atas kepala Rasulullah. Hanya Allah memberikan peringatan sehingga gagal. Nah, karena mereka apa namanya Pak Uji? Melanggar perjanjian, akhirnya mereka diusir. Mereka larinya ke Khaybar. Gitu larinya ke Khaybar dan di sana dendam. Akhirnya mereka menghasut, memfitnah Rasulullah dan Muslim, hasud, memfitnah agar suku Ghatafan gabung dengan mereka karena jumlah mereka itu Ghatafan itu kan besar, 4.000 orang. Tentara. Belum lagi ada suku-suku yang lain Pak Jubadi. Mereka agar mau menyerang ke Madinah karena mereka menginginkan menguasai Madinah. Karena apa? Madinah juga kan kaya akan kurma, kemudian perkebunannya daerahnya subur begitu kan ya. Mereka ingin menguasai Madinah, ingin menjajah Madinah. Sehingga terjadi perang sebelum perang Khaybar ini adalah perang Khandaq. Di mana pada saat itu Khandaq ini ada Abu Al-Rafi itu pemimpin dari Ghatafan, pemimpin dari Bani Nadir ya. Dia yang memfitnahnya. Kemudian dengan kuasa Allah, tapi mereka gagal menguasai Madinah. Nah, akhirnya suku Ghatafan ini dengan Bani Nadir ini memfitnah kedua kalinya untuk kembali menyerang Madinah. Nah, di video selanjutnya kita bisa melihat. Nah, ini gambaran perang Khandaq ya. Iya. Perang Khandaq itu perang parit ya, saling pakai panah di mana pasukan musuh nggak bisa masuk tuh. Pasukan Yahudi tadi nggak bisa masuk karena mereka terjatuh ke parit yang dibuat oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Akhirnya mereka balik lagi ke Khaybar. Nah, di Khaybar itu mereka masih balas dendam, ingin menyerang lagi dengan mengumpulkan kekuatan yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya Rasulullah Rasulullah diberikan informasi oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa akan ada penyerangan 14.000 pasukan dari 14.000 pasukan dari Khaybar ke Madinah. Nah, dari informasi tersebut Rasulullah kemudian mengirimkan utusan intelijen, utusan mata-mata. Bener nggak nih? Ternyata betul guys. Di video selanjutnya bisa dilihat. Ternyata betul loh guys, mereka udah menyiapkan pasukan yang begitu banyak dengan senjata yang begitu kuat untuk menyerang Madinah. Nah, kemudian Rasulullah membahasnya. Video selanjutnya ada mungkin di sini. Rasulullah membahasnya dengan sahabat-sahabat yang akhirnya memutuskan kita serang duluan ya. Menyerang lebih dulu karena akan diserang. Betul. Jadi daripada diserang mending menyerang duluan. Betul. Kenapa kira-kira diserang duluan? Supaya tidak terjadi banyak korban. Betul. Bayangkan ya Pak Jody ya, kalau mereka menyerang ke Madinah, di Madinah ada perempuan, ada anak kecil, anak-anak tua juga. Kalau perang terjadi di situ, rumah-rumahnya bisa hancur gitu kan ya. Jadi Rasulullah mendingan kita serang duluan saja. Kita serang ke Khaybar agar apa? Agar menyelamatkan. Dan satu lagi juga ada janji Allah turun surat Wahyu bahwa akan mendapatkan kemenangan Islam ini meskipun jumlahnya sedikit. Jadi catat ya anak-anak bahwa ada janji Allah yang akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Bayangkan walaupun tadi jumlahnya sedikit ya, 1.600 melawan 14.000. Tapi Allah menjanjikan bahwa kemenangan itu akan muncul karena apa Pak Jumadi? Karena ini adalah perang pertama yang Rasulullah nyerang duluan. Begitu. Biasanya diserang terus. Madinah itu diserang terus, tapi ini perang pertama. Sehingga dan ini kalau kita lihat tadi posisi Khaybar itu dekat dengan Romawi. Jadi nanti Romawi pun akan melihat bahwa wah kekuatan Islam besar sekali begitu. Ini janji dari Allah bahwa Islam itu akan mendapatkan kemenangan. Akhirnya Pak Jumadi, seperti apa akhirnya? 1.600 pasukan jalan, bayangkan oleh kalian di bulan Muharram. Jalan tuh bulan Muharram tuh bulan sekarang memiliki pertahanan dengan kekuatan mencapai belum. Jalan di wilayah yang sangat panas ya. Kemudian dari Bandung ke Jakarta, bayangkan oleh kalian.
Karena kudanya cuma 200 Pak Juwadi. Sampai keringetan. Iya, aduh, Pak Juwadi aja ikut capek kan. Padang pasir ya, panas yang luar biasa, tapi dengan semangat para pemudanya. Kilometer tadi ya. Betul. Dan di sana Rasulullah ikut perang Pak Jumadi. Ditambah dengan sahabat-sahabatnya ada Ali bin Abi Thalib. Ali juga ikut. Ada Umar bin Khattab. Dan ada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau Abu Bakar dan Umar ini ya sudah seumuran bapak lah ya. Ya, udah 40 tahun lebih ya. Jadi pemudanya Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah sebetulnya ada yang membisiki malaikat Jibril bahwa yang bisa menaklukkan Khaybar adalah seorang pemuda. Tidak disebutkan dulu namanya. Tidak disebutkan dulu namanya. Jadi para sahabat waktu itu sempat menerka-nerka ya, siapa kira-kira nih sahabat yang akan ditunjuk oleh Rasulullah untuk menghancurkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Karena udah terkenal kuat banget Pak Jumadi ya. Nah, sekarang akhirnya terjadilah bagaimana yang terjadi ketika pasukan Rasulullah sudah sampai di Khaybar. Kita lihat sekarang ya. Dengarkan baik. Saksikan ibarat sekarang memiliki pertahanan dengan kekuatan mencapai 10.000 pasukan. Kekuatan tersebut masih mendapatkan dukungan kabupaten pasukan yang terdiri dari keempat pasukan Nabi Muhammad yang pasukan di lapangan Haji dengan posisi golongan dan Khalifah. Tiga benteng yang naik ke bentengnya ya. Sepertinya sulit tembus oleh 1.200 pasukan yang datang dari Madinah. Tapi Rasulullah punya strategi Pak Jumadi. Datangnya malah mereka mencapai Khaybar tanpa dugaan menyebabkan kaum Yahudi tidak sempat mengkoordinasikan pasukannya. Terdesak dalam pertempuran terbuka, pasukan Yahudi terpaksa bertahan di dalam benteng-benteng mereka. Bukan hanya pasukan, semua wanita dan anak-anak juga bersembunyi di dalam benteng. Pertempuran terbuka jarak dekat kini berubah menjadi saling serang menggunakan anak panah. Baik Yahudi maupun Muslim tidak pernah siap untuk pengepungan jangka panjang. Karena itu, pasukan Muslim melancarkan serangan kilat. Malam harinya, memanfaatkan kegelapan, pasukan Yahudi berhasil keluar dari benteng dan pindah ke benteng lainnya. Pagi harinya, pasukan Muslim hanya mendapati benteng yang telah kosong. Pertempuran jarak jauh berlanjut ke benteng lainnya. Mencegah pasukan Yahudi melarikan diri, serangan semakin masif dilakukan. Pasukan Muslim berusaha sekuat tenaga menjebol pintu benteng. Benteng demi benteng Yahudi di Khaybar akhirnya berhasil dijebol oleh pasukan Muslim. Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk menjaga keselamatan semua yang tertawan dalam pertempuran, termasuk wanita dan anak-anak. nah ini dijaga. Konsentrasi pasukan Muslim kini tertuju ke benteng Qamus, pertahanan terkuat di Khaybar. Perjuangan berat kini dihadapi kaum Muslim untuk menjatuhkan benteng Qamus. Selama beberapa hari, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, pasukan Muslim mengepung benteng Qamus. Abu Bakar As-Siddiq gagal menjebol Qamus. Pemimpin serangan dialihkan ke Umar bin Khattab. Terkepung di dalam benteng, namun kaum Yahudi masih mampu bertahan. Melihat benteng Qamus yang tidak kunjung dijatuhkan, Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengambil alih pimpinan serangan. Ketika Ali bin Abi Thalib, duel dua panglima tersebut berlangsung dengan sengitnya. Ibarat sekarang memiliki pertahanan dengan kekuatan mencapai 10.000 pasukan. Kekuatan tersebut masih mendapatkan dukungan 4.000 pasukan kabilah Ghatafan yang terdiri dari. Nah, itu yang terjadi anak-anak ya. Jadi mereka itu tadi diserang Pak Jumadi. Nyerangnya pagi-pagi, kaget. Karena pasukan Muslim itu kan tadi ya, Allah memberikan kekuatan, ada sholat malam, ada keberkahan pagi ya. Sedangkan orang Yahudi mereka kaget. Terus ngelihat gitu mereka ke 10. Mereka masih baru bangun tidur atau masih ada yang tidur. Masih ada yang tidur, sehingga pasukan yang kuat, senjata yang besar, mereka kaget, akhirnya mereka malah ngumpet ke belum sempat menyiapkan pasukannya. Jadi strategi Rasulullah mengendap-endap diserang di pagi-pagi. Mereka kocar-kacir, akhirnya benteng Naim yang pertama berhasil dikuasai. Orang Yahudinya kabur ke benteng yang kabur ya. Jadi benteng satu terkuasai. Iya. Kemudian mereka pindah ke benteng Zubair yang kedua. Benteng Zubair. Nah, pada saat ke benteng Zubair, Rasulullah punya strategi juga. Kalau begitu, taklukkan ini dengan memberikan pimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang paling senior. Ternyata beberapa Yahudi berhasil
kabur ke benteng yang ketiga. Akhirnya dan tidak bisa ditembus Pak Jumadi. Benteng yang terakhir ya. Iya, dan kemudian Rasulullah meminta Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin untuk menaklukkan benteng yang kedua, benteng Lebih Zubair. sengit lagi ya. Lebih sengit Dipimpin lagi. oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Berhasil tidak? berhasil. Ah, Berhasil. Tapi di setiap benteng yang dikuasai, Rasulullah menemukan ada perempuan, ada anak-anak, dan Rasulullah mengamanahkan kepada pasukan, jangan membunuh, mengganggu, melukai yang bukan tentara. Itu pesan dari Rasulullah. Sehingga Yahudi ini yang tersisa di benteng ketiga, di benteng Naim, hanyalah para tentaranya saja, pasukan yang terkuat. Dan Umar bin Khattab gagal bagaimana? Oh, ternyata Umar masih gagal ya. Gagal. Kembali lagi kepada Nabi Kemudian, Muhammad. iya. Memberikan laporan. Betul. Kemudian apa lagi yang terjadi? Dan kemudian yang terjadi, Rasulullah mendengar janji tadi, melihat pemuda, Janji kemenangan. janji kemenangan, mengingatkan lagi, karena di benteng terakhir ini, benteng Khomus ini pasukan semuanya, dan ada seorang aduh batuk, ya, ada Marham Pak Jumadi, jagoannya algojonya dari Yahudi. Dia sudah ada di depan pintu, sudah menjaga seakan-akan menantang, silakan lawan kami. Di belakang pintu ini ada pasukan yang sudah siap dengan panah-panah dan tombak. Kemudian semua mengadu pada Rasulullah. Ya, karena pada saat dekat mereka pasukan itu betul-betul sangat strong gitu ya, luar biasa. Ya, cuma akhirnya apa yang terjadi Pak Jumadi? Rasulullah mencari seorang sahabat. Siapa dia? Cari seorang sahabat ya, yang ini ya menjadi kemenangan Betul. bagi umat Islam. Yaitu Ada yang tahu siapa? Ya, siapa? Iya betul. Ali bin Ali bin Abi Abi Thalib. Thalib ya. yang Pada sejak saat itu kecil Ali sedang dididik, sakit, tahu Jumadi. Pada saat itu sedang sakit, kemudian Ali datang kepada Rasulullah, sakitnya sakit mata dikisahin. Ya, kemudian Rasulullah mengusap, mengobati matanya Ali bin Abi Thalib, tapi dengan semangat Ali meskipun matanya agak kurang jelas karena sakit. Kemudian Ali datang ke benteng tersebut, mendatangi Marham yang tadi pasukan yang kuat tersebut. Hal yang sangat besar, kalau Ali besar bisa membunuh Marham, bisa mengalahkan Marham. Kemudian pasukan Yahudi mentalnya mendecut ya, karena jagoan mereka Marham ya, jagoannya sudah terbunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya mereka masuk ke dalam benteng dan berlindung di dalam pintu gerbang benteng, dan dengan kekuatannya Ali bin Abi Thalib, terkenal sekali Ali ini mengangkat pintu benteng tersebut. Gimana? Kemudian mendorongnya, karena kan di sana banyak panah sama tombak ya. Pintu itu kemudian didorong, ditarik sampai dilemparkan kepada para pasukan yang sedang menjaga itu gerbang tersebut. Dan ketika melihat pintu gerbang itu terangkat oleh seorang Ali saja, maka pasukan Yahudi itu menjadi ketakutan, ciut, dan akhirnya mereka menyerah. Sudah pimpinannya meninggal, pintu berhasil didobrak oleh seseorang, dan di belakang ada pasukan musuh yang siap masuk ke dalam. Akhirnya mereka menyerah dan kemenangan didapatkan bagaimana? Di Khaybar. Allah. Islam menang. Maka salah satu pemimpin Yahudi menyambut. Itu kisah tentang Khaybar bagaimana? Begitu. Nah, begitulah anak-anak ya. Jadi Khaybar ditaklukkan dengan kerja keras, semangat, dan tentunya yang membuat mereka semangat untuk berjuang adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Dan juga di sini ada tadi yang peran seorang pemuda. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang seharusnya ini harus jadi pelajaran ya bagi kalian, termasuk bagi Bapak juga ya. Nah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita ambil ya, untuk diaplikasikan saat ini? Jadi tadi kalau kita melihat sosok seorang Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar ini, dia termasuk junior, dia pemuda yang ikut perang, tapi Rasulullah memberikan
kepercayaan kepemimpinan kepada seorang Ali bin Abi Thalib. Padahal di belakangnya itu ada sahabat-sahabat yang sudah senior begitu kan ya. Dan ternyata kemenangan itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya begini anak-anakku, meskipun kalian masih SD, ada yang masih kelas 4, kelas 5, kelas 6, sebentar lagi mau SMP mungkin kelas 6 ya. Tapi di sejarah perang Khaybar dan perang-perang yang lain, sosok seorang pemuda ini sangat penting. Meskipun kalian masih SD, kepercayaan kalian akan dikuatkan bahwa kalian akan memberikan peran penting untuk masa depan bangsa ini. Hanya saja ketika kita melihat seorang Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan? Ada keberanian di sana. Allah sudah menjanjikan kepada kita semua, kepada kalian, bahwa kita diciptakan manusia sebagai rahmatan lil alamin, akan memberikan kebaikan bagi alam ini semuanya. Tangannya akan digunakan untuk membuat alam ini menjadi bagus. Matanya akan digunakan untuk melihat untuk membuat dunia ini menjadi lebih indah. Pun kaki kita akan bergerak untuk membantu alam manusia dan binatang yang ada semuanya. Itu adalah janji Allah. Sepertinya perang Khaybar, Allah menjanjikan kemenangan. Tapi janji dari Allah tidak cukup saja. Harus ada usaha dari kita yang maksimal. Kalian berani untuk menjadi orang yang sukses. Bapak ingin melihat siapa yang berani untuk jadi sukses. Bapak ingin yakin kalian bisa semua. Bagaimana untuk berani? Berani itu harus diwujudkan. Dengan cara apa? Kita akan mulai di tahun yang baru ini, kita akan buat diri kalian menjadi diri yang baru, diri yang lebih bersemangat, diri yang lebih bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk membantu orang tua, pantang menyerah bagi diri kalian. Ketika guru-guru ngasih soal, saya berani untuk menjawabnya. Pantang menyerah untuk membereskan soal-soal tersebut, tugas-tugas tersebut. Berani untuk menggunakan kedua tangan kalian untuk membantu orang tua kalian sehingga rumah menjadi lebih bersih, lebih indah. Berani untuk menggerakkan kaki kalian untuk membuat tubuh kalian lebih sehat. Berani menggunakan mata kalian untuk melihat sesuatu yang baik untuk masa depan kalian, ya. Dan berani menggunakan mulut kalian untuk berkata-kata yang baik. Kita hilangkan kata-kata yang buruk dari mulut kita. Berani melakukan itu. Kita hilangkan tangan-tangan kita itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita kurangi atau bahkan hilangkan mata kita digunakan untuk melihat kebanyakan nonton film, main game misalnya kan ya. Tapi kita gunakan lebih banyak mata kita ini untuk melihat pelajaran-pelajaran untuk kita beresin. Untuk melihat bagaimana ketika orang tua kita sedang sibuk kita bantuin. Untuk melihat yang kotor-kotor di rumah kita beresin, kita bersihin. Dan untuk melihat orang yang butuh bantuan, kita bantuin. Terutama di masa pandemi ini. Itu mungkin Pak Jumat. Masya Allah ya. Dari Khaybar, semangat Panji Rasul terus berkobar. Betul. Harus sampai kepada kita ya semangatnya di tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah ini ya. Mudah-mudahan semangat seorang Ali bin Abi Thalib ya, semangat keberanian, semangat berjuang. Tentunya tadi ya, karena sudah ada janji kemenangan dari Allah, kemudian ada usaha yang maksimal ya dengan semangat, maka janji Allah itu terbukti dengan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Betul, dan sekarang kemenangan itu akan ada di depan mata. Insya Allah ya, bahwa Islam masa depan ya. Ini adalah tokoh-tokoh masa depan yang dimiliki oleh umat Islam ya. Betul, calon-calon Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini ada di depan. Yang perempuan juga memiliki kekuatan untuk melakukan itu semua ya. Menjadi pahlawan buat keluarga kalian. Begitu. Oke, selanjutnya Syekh ini ada feedback ya. Oh, dari anak-anak. Kesan dan aksi nih setelah kalian tadi menyimak tentang sejarah perang Khaybar. Kira-kira kesannya seperti apa? Ya. Iya. Boleh kita. Ada yang mau nggak? Boleh ngacung. Tuh ada yang assalamualaikum, siapa tuh? Siapa yang mau memberikan kesan dan aksi? Ada Rifki tuh setelah katanya. kalian mendengarkan kisah perang Khaybar ini. Ada yang berani? Ayo harus berani seperti Ali bin Abi Thalib. Iya dong, di tahun baru. Oh, Humaininya mungkin ya. Yang ada mungkin siapa? Ceo. Alseo, mana Alseo? Ya. Iya Seo. Seo kira-kira siap berani nggak di tahun yang baru ini
menjadi pribadi SEO yang lebih baru lagi, lebih berani, lebih tanggung jawab, lebih percaya diri, siap? Siap. Wah, Masya siap, Allah. luar biasa. Mantap. Berani untuk membantu orang tua, berani untuk melindungi orang tua, siap? Karena SEO sudah besar? Siap. Masya Allah, ini calon-calon untuk menjadi semangat dari Ali bin Abi Thalib dan Berani ke sahabat. kamar mandi sendirian di tengah malam Untuk sholat ya. untuk sholat tahajud maksudnya ya. Kalau untuk pipis mah ya itu pasti berani dong, masa mau. Berani ya, Masya Allah. Ah, inilah Berani, semangat tadi ya yang harus dikobarkan ya dari perang Betul Khaybar. Pak Jumadi, karena sekarang kalau dulu zamannya Rasulullah, zamannya Ali bin Abi Thalib, beraninya memang berani perang. Karena memang masanya seperti itu. Ya, Tapi kondisinya. kalau kalian sekarang bukan beraninya perang atau ribut, tapi beraninya adalah berani melindungi orang tua, berani membantu orang tua, berani untuk mengalahkan kemalasan yang ada dalam dirinya untuk belajar lebih kuat lagi. Itu di situ sekarang. Masya Allah. Karena musuhnya bukan lagi kayak tadi siapa Marham, namanya? Marham. Musuh kalian adalah kemalasan. Musuh kalian Ketakutan. adalah ketakutan. Musuh kalian adalah rebahan. Ah, Itu yang musuh rebahan, kalian. kecemasan, Betul. ya, Ya, itu. takut dan sebagainya. Ya. 3 benteng itu. Tapi kalian tetap ya, walaupun tadi ya, sekarang walaupun ada ini Pak ya, pandemi, mungkin kita dihantui dengan rasa ketakutan, tapi tetap ya kita harus tetap semangat. Betul. Tentunya dengan tetap menjaga kesehatan ya. Oh iya. Nah, Masya Allah ya, supaya terus berani. Ada lagi yang mau memberikan Satu orang lagi satu ya? orang lagi kira-kira Satu orang lagi yang akan memberikan yang pesan berani di tahun baru ini menjadi dirinya yang lebih baik lagi. baik, lebih berani, lebih percaya diri. Siapa lagi? Ada tuh yang raisen siapa ya? Ilmi. Mana Ilmi? Oh, Dean. Dean mana Dean? Ya. Oke. Oke. Nah, baiklah. Betul, Sepertinya anak-anak juga sudah bisa menangkap ya tentang pesan keberanian Betul. dari seorang pemuda tadi ya. Salah betul. satunya adalah Ali bin Abi Thalib yang sangat berani ya. Terakhir Pak Yogi sebagai penutup Iya. untuk anak-anak supaya lebih berani. Jadi harapannya Spesial memang ini. Pak Jumadi ya, di tahun yang baru. baru ini kita tanamkan pada diri kita bahwa diri kita akan mengalahkan 3 benteng besar yang bisa membuat diri kita ini hancur. Ya minimal 3 benteng besar itu kita kalahkan. Pertama adalah kemalasan. Kemalasan, Kita akan hancurkan benteng tersebut dengan keberanian kita agar kita menjadi orang yang rajin. Yang kedua adalah ketakutan. Kita akan hancurkan ketakutan yang ada di diri kita untuk menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak sukses, menjadi orang pemberani dan orang yang sukses. satu lagi Dan ketiga adalah rebahan. rebahan. Kita akan hancurkan itu menjadi kaki kita sudah diberikan oleh Allah, kaki yang begitu kuat, tangan yang begitu baik, otak yang begitu cerdas untuk kita gerakan. Kaki kita akan gerakan menjadi orang yang menjadi anak yang mau membantu orang tuanya. Gerakan untuk menggerakkan tangan-tangan di handphone kita untuk memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru, dan kaki kita akan gerakan untuk tidak malas, tidak pasif, untuk membereskan rumah, menyenangkan orang tua dan semuanya. Itu Pak Jumadi. Masya Allah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tahun baru ini betul-betul merubah pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Betul. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa malas, dan hilangkan banyak rebahan ya. Pakai waktu kalian untuk berjuang, ya, untuk belajar, untuk birrul walidain ya, supaya kalian bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan oleh orang tua, oleh sekolah, bahkan oleh bangsa dan dunia ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Dari Khaybar, semangat Panji Rasul Terus berkobar. Selamat tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillah, Akbar. anak-anak, kita akhiri ya dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.